Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saifullah dengan NIM 043-8994 dari PJ Bandung. Di sini saya akan memberikan tugas satu komandan jaringan yang terdapat di tugas bersama ini terdapat dua soal. Soal pertama adalah partikum sniping terhadap jaringan yaitu menggunakan Wireshark. Kedua, partikum cracking password yang dimana serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi. Nah, di sini saya untuk pada soal 1 setelah mendownload Wireshark dan saya menggunakan WiFi karena ketika saya menggunakan virtual machine dengan GSOS itu APA 2 dan 3 ternyata banyak terkendala. Jadi saya menggunakan ini saja. Nah, setelah menggunakan aplikasi ini, saya pilih yang WiFi. Dan ini ada trafficnya, traffic dari penggunaan WiFi saya. Setelah itu, pada panduan, kita akan masuk ke dalam website yang namanya Aquanetic Accord dan masuk ke dalam homepage-nya atau sign up-nya. Di sini kita bebas memasukkan username dan password-nya. Di sini saya menggunakan Yans 123 dan password-nya Yans 123. Nah, setelah login, kita masuk ke Wireshark-nya lagi. Nah, ini setelah kita masuk ke dalam ini, cari HTTP. Nah, ini. Nah, terus setelah itu kita mencari yang post ini. Kita klik kanan, pilih option follow. Nah, kita memilih HTTP stream. Nah, inilah hasilnya. Di sini kita bisa mendapatkan sebuah informasi tentang username dan passwordnya. Ini yang tadi kita masukkan. Nah, seperti itu. Inilah untuk nomor 1 dan sini pun saya pun bisa menganalisis bahwa praktiknya itu membuktikan kerentanan terhadap serangan interception karena kurangnya kerahasiaan atau confidentiality. Terus juga poin penting lain yang saya temukan adalah semua protokol plain text seperti Telnet atau HTTP lama itu sangat rentan. Hal ini juga membuat sejalan dengan konsep yang diuraikan pada modul 4 bahwa enkripsi misalnya TPS atau SSH itu wajib digunakan. Itulah hasil analisis saya dan saya akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 tentang cracking password itu ada panduannya bahwa kita harus masuk ke dalam sebuah website ini nama Cisco Password Cracker. Nah, ini setelah pada panduan, lalu di panduan pun kita diberikan sebuah tugas, ini tabel data password 1 ini untuk dicek apakah maksudnya hasil cracker seperti apa. Dan saya pun sudah membuat Excel-nya seperti ini. Nah, seperti ini aja. Nah, kita tes untuk nomor 1. Hasilnya kosong. Sekarang kita nomor 2. Hasilnya ABCD. Nah, yang ini kita kasih strip aja. Kanan nihil. Kita nomor 3. Hasilnya ini seperti ini. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6.
nomor 7, nomor 8. Oke, berarti dari nomor 5 sampai 8 itu kita anggap gagal ya. Sedangkan untuk nomor 2 itu berhasil. Nah, seperti ini. Lalu, dalam keterangannya, saya anggap bahwa yang gagal itu ada rumit. Sedangkan untuk yang terbaca, saya anggap itu mudah. Di sini pun saya bisa menyimpulkan keterangan bahwa yang mudah itu si algoritmanya itu dia tergolong lemah dan tidak aman sehingga mudah dipecahkan. Sedangkan untuk yang rumit itu adalah sebuah algoritma yang lebih kompleks dan juga kuat sehingga butuh metode cracking yang jauh lebih canggih dan memakan waktu serta juga gagal oleh tool yang sederhana seperti ini. Seperti itu. Lalu saya pun bisa menganalisis untuk pada nomor 2 karena saya udah ngecek juga ini udah beres pada nomor 2. Hasil analisis saya adalah bahwa untuk cracking password ini saya tuh bisa mentelaah lebih dalam lagi. Kerentanan itu disebabkan oleh passwordnya yang lemah dan penggunaan algoritma yang usang gitu atau yang lama seperti itu, nggak pernah diperbaruin terus. Juga saya menemukan bahwa perlunya orang-orang itu menggunakan algoritma yang lebih kuat untuk menjaga integritas datanya, gitu. Saya anggap algoritma ini adalah passwordnya lah, seperti itu. Jadi itulah untuk masalah 2 dan juga saya bisa menyimpulkan pada tugas kedua ini bahwa pada tugas 1 ini itu memberikan pelajaran penting bagi saya, yaitu pertama, kerahasiaan data. Kerahasiaan data ini tuh protokol jaringan tidak terenkripsi seperti telnet dari HTTP tidak menjamin kerahasiaannya. Gitu. Terus Particle sniffing itu membuktikan bahwa password yang dikirimkan melalui protokol tersebut itu dapat dengan mudah disadap dan dibaca oleh pihak ketiga. Itu. Kedua, integritas sistem. Jadi untuk poin 2 ini itu penggunaan algoritma yang lemah itu atau password yang sederhana itu melanggar integritas dan membuat sistem rentan terhadap serangan cracking password. Makanya kalau setiap bikin password tuh suka ada sebuah notice itu dia passwordnya tuh dalam tipe lemah, sedang atau rumit seperti itu. Terus yang bagi saya terakhir lah ya, kesimpulan saya dapat tuh bahwa itu merekomendasi gitu bahwa pengelolaan sistem wajib mengganti semua layanan dengan protokol berbasis enkripsi seperti SSH atau HTTPS dan menerapkan standar yang modern serta kebijakan passwordnya itu yang kompleks seperti ini nih. Algoritmanya sungguh rumit. Jadi seperti itu. Itu adalah kesimpulan dari saya dan hasil analisis untuk masalah 2 tugas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih.